Selamat siang semua. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan FGD atau biasa disebut dengan Focus Group Discussion. Terima kasih juga saya ucapkan untuk para peserta yang sudah hadir pada FGD hari ini. Ada pula topik pembahasan yang kita bahas hari ini adalah intoleransi sebagai pemicu perpecahan bangsa. Saya selaku moderator, Jeremy Bagas Kusbarani dengan NIM 210905078 akan memimpin fokus grup discussion ini. Sebelum memulai, ada baiknya para peserta FGD melakukan diskusi dengan teratur dan tidak saling menyela, karena tidak ada pendapat yang salah pada FGD ini. Sebelum memulai fokus grup discussion ini, ada baiknya para peserta memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Clarissa Girsang dengan NIM 210905094 dengan program studi antropologi sosial. Perkenalkan, nama saya adalah Felix Arda Sukatandol dengan NIM 210905109 dengan prodi antropologi sosial. Perkenalkan, nama saya Eunike Sianturi, NIM 210905066, program studi antropologi sosial. Perkenalkan, nama saya Raja Bayak Saragi dengan NIM 210905086 dengan program studi antropologi sosial. Baiklah, saya akan memulai fokus discussion group ini dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa pengertian intoleransi menurut pandangan pribadi? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Raja. Menurut pendapat saya, intoleransi adalah suatu pandangan yang tidak bisa menerima sesuatu perbedaan yang terjadi di sekitarnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, menurut Eunike. Menurut saya, intoleransi adalah sikap yang tidak mampu menghargai dan menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya yang dimiliki oleh kelompok atau individu di masyarakat. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan tindakan intoleransi yang memicu perpecahan bangsa? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Clarissa. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, hal yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang memicu perpecahan bangsa adalah intoleransi dalam beragama, di mana Indonesia sangat sensitif jika sudah membahas agama. Intoleransi beragama adalah di mana kelompok agama satu dengan yang lain tidak bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dan ini sangat berdampak pada perpecahan bangsa. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh Felix. Menurut saya, yang pertama adalah dari dunia pendidikan. Karena persoalan-persoalan intoleransi ini itu berdasarkan dari pengamatan dari tingkat pendidikan, paling dasar di tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Lalu yang kedua itu ada terjadinya ketidakadilan dalam ekonomi, termasuk pembagian pemanfaatan sumber daya alam. Lalu yang ketiga, adanya akar intoleransi berpangkal pada proses hukum, baik penegakan hukum dan banyak peraturan perundangan yang masih belum diimplementasikan dengan semangat keberagaman. Pertanyaan ketiga, upaya apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk meminimalisir intoleransi? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Eunike. Sebagai mahasiswa, upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir akan timbulnya kejadian atau sikap intoleransi di lingkungan sekitar adalah dengan mulai memperluas wawasan tentang agama dan wawasan tentang Nusantara, lalu menanamkan sikap toleransi dan bermartabat, dan lain sebagainya. Sebagai contoh di lingkungan kampus adalah menghargai teman-teman yang sedang beribadah dan tidak menimbulkan kebisingan ketika mereka sedang menjalankan ibadah mereka. Oke, selanjutnya akan dijawab oleh Clarissa. Menurut saya, upaya yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk meminimalisir intoleransi adalah dengan menghargai perbedaan yang ada, menjunjung tinggi rasa toleransi kita sebagai mahasiswa dengan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki perbedaan dengan kita, terutama saat berada di kampus. Pasti kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki ras, agama, suku yang berbeda. Maka kita harus dapat menghargai perbedaan itu dengan mereka dan tidak memilih-milih teman. Contohnya seperti kita tidak boleh berteman hanya dengan orang-orang yang beragama yang sama seperti kita.
Kita harus dapat berbaur dengan orang-orang yang memiliki perbedaan dengan kita, karena perbedaan itu indah, seperti ada dalam isi Bhinneka Tunggal Ika yang berbunyi berbeda-beda tetapi tetap satu. Selain itu, sebagai mahasiswa, kita juga harus memiliki pikiran yang tidak sempit atau terbuka, karena dengan memiliki pemikiran yang luas, kita dapat menangkal paham-paham radikal di sekitar kita. Kita juga harus mendalami ilmu agama secara benar dan komprehensif, dan memiliki wawasan Nusantara yang tinggi. Pertanyaan keempat. Jika intoleransi tersebut sudah dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, maka dengan cara apa agar kerukunan tetap terjadi? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Felix. Menurut saya adalah dengan menemukan toleransi yang sangat tinggi, sehingga kerukunan suku agama di Indonesia dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya, Kalau menurut saya, yaitu dengan cara tidak mengusiknya. Dan juga kita harus saling menghormati perbedaan yang ada dan saling tolong-menolong antar satu sama lain. Terima kasih. baik, untuk pertanyaan terakhir, menurut kalian, mengapa kerukunan itu penting? Coba jelaskan. Hal ini dapat dijelaskan oleh Felix. Mengapa kerukunan itu penting? Karena kerukunan merupakan aspek terpenting dalam menjaga kerukunan di Indonesia, sehingga pemicu intoleransi di Indonesia tidak dapat terjadi lagi dan tidak dapat terulang lagi. Raja, Ya, karena kalau sudah rukun, akan tercipta damai dan tentram. Oleh karena itu, masyarakat bisa saling memahami satu sama lain dan membuat kita terhindar dari adanya perselisihan dan pertikaian. Terima kasih. baik, terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir. Demikian FGD kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat berguna ke depannya untuk pihak yang lainnya. Terima kasih.